Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insana alamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikat dayyan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ba'atsallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa yakum bi taqwallah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulullah jalla wa ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Para hadirin berbahagia, bil khusus pimpinan pesantren Madaniyah, saya muliakan yang para asatid, asatidah, ustadzat, seluruh keluarga besar pesantren Al-Madani, mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang singkat saya menyampaikan suatu refleksi ulang atas ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu surat Al-Alaq 5 ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan ini bagian dari tadarrus, mudah-mudahan diantarkan kepada sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. 5 ayat pertama itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini pasti kita hafal ya, tapi didalami ternyata tidak habis-habis. Dari dulu ayat Quran diulang, kalau serius kita mengulangnya akan kita dapatkan hal-hal yang baru ya. Perintah ini adalah perintah Iqra, perintah membaca ya. Ternyata di 5 ayat pertama Allah turunkan ini, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya ingin mengantarkan kita ke derajat yang mulia sebetulnya, yaitu dengan membaca. Nanti oleh Allah dengan membaca akan diberi ilmu, dan Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya lebih tinggi dari malaikat karena ilmunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diajari nama-nama, semua nama-nama, semua ilmu diajarkan pada Nabi Adam. Nabi Adam kemudian atas ilmunya itu oleh Allah diangkat sebagai khalifah. Maka dengan membaca kita akan diantar kepada derajat yang mulia. Iqra di Quran itu diulang 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa Iqra artinya pasti kita tahu membaca. Ternyata bukan hanya membaca. Iqra itu asal artinya adalah menghimpun ya. Menghimpun, mengumpulkan. Maka Iqra bukan hanya membaca sekali lagi, tapi bisa juga meneliti, menelaah. Yang dengan penelitian, penelahan, pembacaan nanti kita akan Allah Subhanahu wa taala akan diberi ilmu ya. Tapi Iqra ini, menghimpun ini, makanya bukan hanya membaca. Nanti Iqra itu kita baca di 5 ayat pertama ini kita kaget ya. Kan sebetulnya Iqra ini fi'il muta'addi kalau tidak keliru ya, yang butuh maf'ul ya, butuh objek. Tapi di Quran itu aneh. Iqra mau baca apa? Nggak ada maf'ulnya itu di situ itu. Maka Rasulullah ketika menerima ayat ini juga ma'aqra, ma'anabi qari, saya mau baca apa? Malaikat Jibril itu kan ada maf'ulnya. Ternyata Iqra ini adalah karena tidak ada maf'ulnya, di situ adalah membaca secara umum.
Maka membaca secara umum bisa pakai teks ya, membaca pakai teks, dan juga membaca di situ bisa tidak pakai teks. Contohnya kita baca tidak pakai teks misalnya. Kalau kita sholat, bacaan tidak. Waktu kita sholat, kita ada acara membaca tidak. Melihat teks tidak, kan tidak. Jadi membaca bisa pakai teks, bisa tidak pakai teks. Dan sifatnya umum ya, sifatnya umum. Iqra ini. Hanya saja kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan persyaratan yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan ilmu itu adalah membaca dengan bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Makanya sekarang kita lihat orang yang pintar segala macam tidak semuanya mulia. Misalnya sekarang yang lagi musim perang ini, itu orang-orang pintar itu. Tapi mereka dengan ilmunya tidak mencapai kemuliaan, pembunuhan apa segala macam, karena tidak bismi rabbika. Maka di ayat pertama surat Al-Alaq ini Allah mempersyaratkan membaca atas nama Allah. Satu, keikhlasan berarti di situ. Yang kedua, bahwa membaca tidak sekedar membaca, tapi diseleksi apa yang mau kita baca. Nah itu yang menentukan nanti kita nyampe pada akram ya. Jadi dalam membaca ini persyaratannya adalah ikhlas, bismi rabbika. Kemudian juga ada seleksi yang kita baca secara selektif, tidak semua yang kita baca tapi yang akan menimbulkan manfaat-manfaat saja. Kemudian diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra wa rabbukal akram ya. Baca. Pada ulangan yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan kata akram ya. Akram itu diulang di Quran ya hanya beberapa kali saja. Di antaranya akram itu ada di surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya, in akramakum indallahi atqakum ya. Kata karim nanti beragam artinya, yang biasanya diartikan dengan mulia ya. Padahal karim juga artinya adalah memberi dengan mudah, itu disebut karim juga. Allah Maha Pemurah disebut karim juga Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah satu dari akram ini adalah yang termulia, in akramakum indallahi atqakum, dihubungkan dengan membaca, bahwa kita akan sampai kepada tingkat kemuliaan dengan membaca itu ya. Ya tadi syaratnya harus ikhlas, kemudian selektif dalam membaca itu, maka insya Allah akan disampaikan pada tingkat yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka di surat Fatir nanti orang yang diakui sebagai punya ilmu oleh Allah yang hanya takut pada Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama ya. Jadi nanti orang yang punya ilmu tidak sembarang yang diakui Allah, tapi adalah orang yang takut pada Allah. Yakhshallah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi sangat sistematis Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dengan membaca ini pada pengetahuan, dan pengetahuan akan sampai pada pengakuan Allah yang mulia. Itu dari keikhlasan, selektif membaca. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan juga fasilitas untuk dijadikan sarana mendapatkan ilmu bil qalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kita dalam membaca menghimpun pengetahuan itu dengan qalam. Ternyata qalam itu bukan hanya pulpen, ternyata alat tulis ya. Alat tulis, semua alat tulis sebut qalam, sebut qalam, al-qalam ya. Maka perkembangan alat tulis yang dulu mungkin pensil, mungkin pulpen, sekarang mungkin juga lebih canggih kembali ya. Maka itu semuanya termasuk al-qalam ya. Nah, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengkaruniakan atas hambanya, atas keikhlasan selektif membaca itu disampaikan kepada kemuliaan, orang ini akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka allamal insan malam ya'lam, Allah akan berikan ilmu yang belum pernah diketahui. Maka ilmu, ada ilmu yang kasbi istilahnya, ilmu yang mati-matian diusahakan untuk kita dapat.
itu umum, tapi nanti itu istilahnya increased knowledge itu ya. Jadi ada ilmu yang kita harus berusaha untuk mendapatkannya, tapi juga ada yang sifatnya perennial istilahnya. Perennial ini adalah ilmu laduni istilahnya. Nah ini ilmu yang akseleratif ya, jadi ilmu yang cepat didapat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jalur tol kalau bahasa lalu lintas itu. Jadi cara mendapat ilmu itu ada ilmu yang kita usahakan dengan susah payah kita berusaha pada ilmu, tapi juga ada ilmu yang tidak begitu susah payah kita dapat ilmu, itu namanya ilmu laduni. Di Al-Quran itu oleh Allah akan diberikan pada fawajada ya. Di Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat 65 itu ternyata tidak sembarang diberikan pada orang ini ilmu ladun ini, tapi bisa kita dapat dengan ilmu dengan cepat itu yang disebut ilmu laduni. Tapi tetap di Quran itu ternyata ada persyaratan dari Allah untuk mendapatkan ilmu dengan cepat yang disebut laduni itu, yang perennial sifatnya, yang asal Allah berikan itu. Ibadina, jadi hamba Allah, kemudian nanti oleh Allah ketika jadi hamba Allah min ibadina dapat rahmatannya. Jadi ada hamba yang oleh Allah diberi rahmat, kemudian oleh Allah disebut min ladunna ilma, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita kiai di Madura ya, di perkampungan, tapi bahasa Jerman bisa, bahasa Inggris bisa, Injil itu hafal bahasa Jermannya, bahasa Inggrisnya. Dari mana kursusnya kalau bukan dari pemberian ilmu dari Allah? Ternyata di Quran ada ilmu-ilmu begitu itu yang cepat dapat itu. Kiai-kiai kita juga di pesantren, saya sering memperhatikan kiai itu. Ini kiai tidak belajar kemana-mana, tapi bisa menguasai teknologi. Hebat itu. Saya contohkan ke Idris saja salah satunya. Nanti banyak contoh-contoh ke yang lain itu. Itu tidak pernah kemana-mana, tapi komputer waktu baru ada itu menguasai. Dari mana itu? Kalau kita kan harus kursus, harus ini itu, tapi kita melihat orang-orang soleh itu mendapatkan ilmu dengan cepat. Kalau bahasa Sundanya mungkin istilahnya weruh saduning winarah ya istilahnya. Jadi tahu sebelum dikasih tahu. Itu banyak orang begitu. Tapi di Al-Quran itu bukan ilmu bim salabim, bukan. Ternyata diperoleh dari penghambaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari penghambaan itu kemudian nanti diberi rahmat oleh Allah, kemudian diberi ilmu dengan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pesantren-pesantren, kalau ingin lebih yakin kita, maaf ya, biar lebih yakin ke Al-Quran bahwa ilmu yang begitu itu ada, itu sekarang sudah dijadikan bagian sistem, bagian kurikulum yang sifatnya akseleratif ya. Di Alamin, di Gontor sudah ada begitu. Jadi misalnya anak dari kelas 1 naik kelas 3, kelas 3 naik kelas 5, lompat-lompat begitu aja. Itu banyak cerita-cerita begitu. Ternyata satu penghambaan pada Allah, ibadina. Surat Al-Kahfi ayat 65 kalau ingin memperoleh ilmu demikian itu. Ya, penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan penghambaan pada Allah itu sesuai dengan blueprint pertama Allah menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Ibadah. Kalau ibadah diasah, maka apalagi hanya IQ akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sarannya sekali lagi kembali pada 5 ayat pertama yang Allah turunkan sebagai refleksi ulang kita atas ayat-ayat itu, bahwa membaca itu tidak sekedar membaca, tapi bismi rabbikah ya, dengan nama Tuhanmu gitu. Membaca dengan ikhlas dan selektif yang bermanfaat yang kita baca. Baru nanti kita akan disampaikan kepada akram kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ilmu-ilmu yang didapat terutama oleh santri-santri dan keluarga besar Madani, mudah-mudahan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada derajat yang akram, yang mulia-mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar komparasi sedikit, di Quran juga ada membaca itu juga dengan talayatru tilawatan ya. Jadi membaca juga bahasa Arabnya kan talayatru ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apa bedanya qiraah dengan talayatlu ini? Ternyata kalau talayatlu itu pasti membaca yang suci, teks yang suci atau teks yang benar mesti ya. Kalau talayatlu itu
Misalnya Allah berfirman tentang kisahnya dua putra Nabi Adam. Wattlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idz qarraba qurbanan. Tadi suruh baca sejarah dua putra Nabi Adam. Itu suatu yang pasti terjadi, yang sudah terjadi dan pasti ya. Nanti di Al-Qur'an di surat Al-Anfal wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat suci maksudnya, ayat yang pasti benarnya, juga di alam yang pasti benarnya, akan zadatuhum imana ya. Jadi sekali lagi, kalau talayatul itu berkenaan dengan yang pasti benarnya, juga berkenaan dengan kitab suci ya. Tapi kalau Iqra umum, Iqra bisa membaca yang tadi kitab suci, membaca yang pasti benar, tapi juga bisa membaca selain itu, malahan bisa membaca selain yang dari Allah. Seperti di Al-Quran di surat Al-Isra ayat 14 berarti ayatnya, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Nanti kita di hari akhirat akan disuruh membaca catatan amal kita. Catatan amal itu kan bukan produksi Allah, tapi yang kita produksi. Jadi ini bedanya sedikit membaca dengan kata Iqra dengan tala. Kalau Iqra itu lebih umum sifatnya, tetapi kalau talayatlu sifatnya lebih khusus, sifatnya yang pasti benarnya, dan juga bisa teks-teks yang suci saja. Ini beberapa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan akan menjadi pemantik, penarik perhatian untuk lebih mendalami Al-Quran. Quran tiap kali dibaca itu, kalau serius kita membacanya, kita mendapatkan hal-hal baru lagi. Sampai begini saya bertanya ini, katanya Quran ini kita yakini sebagai kitab sampai akhir kiamat misalnya. Misalnya kita bertanya nakal misalnya. Misalnya sekarang seperti transportasi ya. Kita bertanya, kalau odong-odong itu ada enggak kitab ada dalilnya gitu. Misalnya kita tanya gitu ya. Kan bagian dari kehidupannya, kendaraan yang begitu itu. Ada tidak yang ayat Quran yang menjelaskan tentang odong-odong misalnya gitu ya. Kita bertanya begitu yang nakal-nakal. Ternyata ada itu kendaraan, malahan Allah akan menciptakan nanti transportasi yang belum terbayangkan. Wah, luar biasa Al-Quran ini, memancing kita agar berilmu, terus mencari ilmu, tantangan-tantangannya. Di Al-Quran di surat An-Nahl itu ayat 8, Allah Subhanahu wa taala menyebut transportasi yang tradisional sampai yang modern, bahkan yang sampai pasca modern yang belum ada disebutkannya. Wal khailah wal bighalah wal hamirah litarkabuha wa zinah wa yakhluqu mimma la ta'lamun. Allah menyebutkan kuda, menyebutkan keledai, menyebutkan bighal sebagai kendaraan dan sebagai zinah, sebagai perhiasan. Kalau saya tafsirkan itu dengan tafsir yang sekarang-sekarangan ya, tapi bukan buat-buat, tapi untuk mencocokkan zaman dengan Al-Quran ya. Ternyata kendaraan yang sekaligus menjadi hiburan itu, karena tadi sebutkan kuda, saya terjemahkan dengan, coba kalau kuda yang sekaligus jadi hiburan apa sekarang itu? Kuda renggong. Itu ada ayat Qurannya. Iya, ada itu. Kita aja yang malas tuh ya, kita yang malas baca ayat Quran sebetulnya. Kalau menatap kenyataan-kenyataan hidup, ternyata di Quran itu sudah ada semuanya itu. Luar biasa Al-Quran. Pokoknya kata terakhir kita merefleksi Al-Quran, membaca Al-Quran, akhirnya kita sampai pada kata takjub saja, terpesona di hadapan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi rasa penerasan kita untuk senantiasa mendalami Al-Quran, di mana Al-Quran ini kalau ditulis dengan lautan dan ditambah dengan 7 lautan lagi, tidak akan habis kalimat-kalimat Allah kita tuliskan. Dan di akhir, saya akhiri dengan puisi saja ya. Ya, sedang baca puisi ya. Judulnya Sekuntum Puasa, bukan sekuntum bunga, sekuntum puasa. Perut kita yang keroncongan menuntun kita menafsir ulang ayat-ayat penderitaan orang-orang pinggiran.
Di puncak dahaga rasa bertapa, mengija desah nafas kaum papa. Oh, rasa yang nyala di sekutum bunga, oh rasa yang nyala di sekutum doa, oh doa yang bermekaran bagai bunga. Perut kita yang keroncongan adalah irama surgawi yang teramat syahdu. Tuhan, ajari hamba alif ba taknya puasa, ajari pesona makna dari segala rahasia yang kau pendam di keteduhan Ramadan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.